Shalom, salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi bersama-sama akan mendengarkan dan belajar sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 dengan judul perikop pengutusan Musa. Demikian firman Tuhan berbunyi. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca mengenai nas yang bercerita tentang pengutusan Musa, paling tidak di Keluaran pasalnya yang ke-6 ini ada dua alasan kenapa Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Alasan yang pertama kita bisa temukan di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umatnya? Karena Tuhan terikat dengan janji yang diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka akan dibuat menjadi bangsa yang besar dan akan ditempatkan di sebuah tempat yang mana tempat itu akan dipenuhi dengan berkat Allah. Makanya tangan Tuhan terikat dengan janji kepada Abraham, Yakub, dan Ishak, maka Musa diutus untuk membebaskan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti di titik ini bahwa Dia adalah Allah yang setia. Bahkan Dia selalu setia dengan janji yang pernah Dia ucapkan. Kalau Tuhan pernah berjanji, percayalah bahwa Dia pasti akan menggenapinya. Dan alasan kedua ialah saya bacakan yang terdapat pada ayatnya yang keempat. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Tuhan ingat akan perjanjiannya, tetapi juga bahwa Tuhan mendengar erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Kalau sampai bangsa Israel mengerang, memohon, berteriak kepada Tuhan, itu artinya penderitaan mereka adalah penderitaan yang hebat. Penderitaan mereka sungguh berat. Penindasan yang mereka alami adalah sungguh penindasan yang besar. Dan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, erang mereka sampai kepada surga. Tuhan mendengar erang mereka. Kemudian apa yang bisa kita praktekkan melalui kisah ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda atau kita semua sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat, sedang dalam tekanan hidup, pergulatan hidup, hari ini kita boleh belajar untuk mengerang, berteriak, dan untuk memohon kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang mendengar. Ketika kita berdoa, percayalah bahwa doa kita tidak pernah sia-sia. Doa kita sampai ke tahta Allah.
Sebab Alkitab juga berkata bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, hari ini kalau kita sedang dalam pergumulan, sampaikan pergumulan kepada Tuhan. Erangan kita, air mata kita tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan juga berkata bahwa air mata kita itu ditampung di kirbat Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap doa dan air mata kita. Ketika kita bergumul dengan masalah kepadanya, ada dua hal. Dia Allah yang setia dengan janjinya, dan karena kita keturunan Abraham, Ishak, Yakub secara rohani, kita berhak menerima janji-janji itu. Dan yang kedua adalah Dia adalah Allah yang mendengar doa-doa kita. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, tetap percaya dan nantikanlah pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya bagi kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap kehidupan kami, banyak hambatan, pergumulan, masalah yang kami hadapi. Tetapi boleh kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami, Engkau akan mendengar dan Engkau adalah Tuhan yang menolong kami. Sehingga kami akan menemukan solusi dan jalan keluar atas setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menepati janji dan akan tetap dan selalu menolong kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan permasalahan, pergumulan, dan apapun yang menjadi hambatan bagi kehidupan kami. Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Amin.